Baik, terima kasih Bapak. Ini juga hal yang penting. Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak ibadah yang bisa dipilih Pak, sesuai kecocokan kita. Ini bagi saya penting saya sampaikan, karena nanti kita dapati banyak sekali ayat dan hadis keutamaan baca Al-Quran, sampai kayak kita harus membaca dan menghafal Quran. Lalu ada ayat dan hadis keutamaan berzikir, sampai kita kayaknya harus zikir aja gitu. Lalu ada keutamaan bersedekah, sampai kita kayaknya harus sedekah mulu, dan orang yang sedekah berarti duitnya harus banyak, orang yang duitnya banyak berarti harus bekerja mulu gitu kira-kira. Nanti ada lagi keutamaan orang yang bersolawat, sehingga harus solawat mulu. Itu semua pilihan Pak. Apa yang kita pilih, yang kita lakukan, ya mana yang cocok buat kita. Kalau Bapak ini masih muda dan bekerja, ya mungkin ibadahnya Bapak ya bekerja dengan baik, nyari rezeki halal, sehingga anak-anak bisa tercukupi, bisa sekolah, bisa kuliah, lalu kita bisa bantu orang miskin dengan uang yang kita miliki. Lah berarti kita nggak usah selawatan, ya selawatan, tapi kan kalau orang yang dari pagi sampai sore selawatan berarti nggak kerja. Nah nanti kalau nggak kerja, gimana caranya? Nah terus apa yang kita lakukan? Dipilih saja Pak. Dipilih. Dulu saya waktu masih jadi santri, saya kuat puasa Pak, tiap hari puasa, alhamdulillah. Nggak sahur juga nggak masalah. Kadang-kadang di pesantren kan dulu ada yang dimasakin, ada yang masak sendiri gitu. Ya kita biasa saja memang. Kadang yang dimasakin pun kita yang bangunin tukang masaknya, bangun gitu. Nggak berat, tapi sekarang udah nggak kuat Pak puasa. Selain Ramadan sama hari-hari pilihan, misalnya Arafah, Asyura, Syawal, itu hari pilihan, tapi sisanya udah nggak kuat karena saya merasa fisik saya sudah berbeda. Ya sekarang mungkin ibadah saya lebih banyak ke baca Quran. Saya jalan kemari saja dapat 1 juz Pak dari rumah kemarin gitu. Nanti pulang juga ya mungkin 1,5 juz lah, karena masih bisa. Nah berarti yang cocok dengan Bapak itu masing-masing yang ngukur dirinya sendiri, mana yang bisa dilakukan. Kalau Bapak ini masih muda dan masih produktif, menurut saya Bapak kerja dengan baik, mencari rezeki halal itu sama pentingnya dengan ibadah sunnah. Karena dengan mencari rezeki halal itu keluarga kita tercukupi dan orang lain bisa kita bantu. Orang miskin itu Pak dikasih uang lebih baik daripada disuruh ngaji Pak. Saya kalau misalnya suruh milih nih, ini ada orang miskin nih, saya bisa ngajar, bisa ngasih duit, saya milih ngasih duit. Karena kalau orang miskin suruh ngaji tetap lapar. Dia lapar, suruh ngaji, habis ngaji kan lapar lagi. Tapi kalau orang miskin kasih duit kenyang, nah habis itu ngaji sendiri atau enggak terserah, yang penting ya, kira-kira kalau saya begitu. Berarti Bapak pilih ibadah apa? Terserah yang cocok buat Bapak. Ada banyak, semuanya hebat. Mau yang puasa juga bagus, mau yang zikir bagus, baca Quran bagus, mau sedekah bagus, berbakti pada orang tua bagus. Kalau kita punya orang tua yang sepuh misalnya lagi sakit, ibadah kita berbakti, nggak usah sholat sunnah Pak. Sholat wajib aja cukup, berbakti saja. Kalau kita lagi sakit, sabar itu ibadah gitu. Ya nggak usah sholat sunnah. Saya kalau berapa waktu yang lalu saya masuk UGD sakit, terus saya foto itu staycation. Pada nanya, Ustadz sakit apa? Saya nggak bilang sakitnya apa. Ini rumah sakit, iya. Boleh berkunjung ya? Enggak, jangan ngerepotin banyak orang di UGD berkunjung ya. Gangguin orang. Samping saya ada yang ngisek Pak. Tiba-tiba kita ada yang berkunjung cekikikan, kan yang di sini kan kayak ngerasa tersinggung gitu Pak ya. Lagi tinggi. Maka tapi saya selama sakit itu ya nggak sholat sunnah Pak. Saya bilang Tuhan saya lagi sakit, jadi nggak sholat sunnah dulu. Dan itu bagi saya ya memang ibadahnya orang yang sakit ya sabar dan ikhtiar obat gitu. Sabar, nerima obat itu ibadah juga, karena sabar itu pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, itu di surat Az-Zumar ayat 10. Orang yang sabar pahalanya tidak ada batasan. Maka ibadah yang kita pilih yang sesuai dengan kita, yang wajib dilakukan semua, yang sunnahnya yang kita pilih. Nah kalau misalnya Bapak punya kemampuan baca Quran, ya mungkin ibadahnya dengan banyakin baca Quran. Kalau baca Quran kan nggak capek-capek amat itu. Kalau Bapak mau zikir juga bisa. Zikir itu Bapak tinggal jalan sambil baca subhanallah, baca apa gitu. Mulia. Tapi kalau masih produktif bekerja itu juga mulia. Bahkan kalau ibu-ibu di rumah ngurusin keluarga itu juga mulia.
Kadang-kadang orang lupa bahwa mengurus keluarga itu juga bagian dari ibadah. Kita nyari uang rezeki, dikasih orang saja pahala, apalagi kasih anak istri. Istri kita juga sama, mencari rezeki atau ngurusin kita. Ngurus orang lain aja pahala, apalagi ngurus keluarga. Jadi ibadah banyak banget Pak, sangat banyak. Pilih yang cocok. Saya dulu cocok puasa, sekarang udah gak cocok. Saya dulu cocok zikir, sekarang gak cocok. Dulu baca Quran waktu di pesantren ini gak aneh Pak ya. Lumayan orang pesantren kayak saya dulu ya, itu hatam Quran seminggu sekali, kadang 3 hari sekali. Kok bisa? Emang gak ngapa-ngapain Pak. HP gak ada, koran gak ada, majalah dilarang. Ya ngapain? Dia baca Quran aja gitu. Terus emang gak ngapa-ngapain dari pagi sampai sore ya namanya santri gitu. Tapi kalau sekarang ya udah berbeda ibadahnya mungkin yang lain. Termasuk kalau saya sekarang pengen banget gitu, Tuhan kasih rezeki yang banyak, bisa bantu orang miskin itu jangan disuruh ngaji menurut saya, tapi dikasih uang. Orang miskin suruh ngaji, dia ngaji dalam kondisi lapar, gak nikmat ibadahnya. Tapi kalau dikasih kenyang, nanti dia bersyukur ibadah sendiri tanpa disuruh. Kalau saya gitu Pak. Terus gimana? Nyari duit aja. Nyari duit. Saya pernah kerja 3 tempat dalam sehari Pak. Subuh saya ngajar di pesantren, siangnya di kampus, siang jam 1 itu saya di kantor di Buncit Pak. Jadi keluar rumah tuh dari subuh di pesantren dulu sama ngajar di sekolah, siangnya di kampus ngajar lagi, jam 1 jalan ke kantor sampai jam 9. Dulu waktu masih kuat, sekarang udah gak kuat ya. Udah beda sekarang fisiknya. Tapi tetap saya pengen saya pengen rezeki saya banyak supaya bisa nolong orang banyak. Kalau orang itu kenyang, dia bersyukur, dia akan ibadah sendiri gitu.